Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Samiasih dengan NIM 1862201043 dari kelas 6 Shift 3 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah saya, yaitu metodologi penelitian akuntansi dengan materi analisa data. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Mei Samiasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian akuntansi, tentunya dalam tema analisa data ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu nih, apa sih Kak analisa data itu? Nah, analisa data itu merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisa data itu meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, ataupun mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Lalu menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Jadi, apabila tidak merumuskan hipotesis, maka langkah terakhir tidak perlu dilakukan. Nah, dalam metode penelitian itu ada namanya teknik analisa data. Apa sih Kak teknik analisa data itu? Jadi, di dalam penelitian itu ada yang namanya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Di dalam statistik inferensial itu terdapat yang namanya statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi, di dalam metode penelitian, di dalam analisa data itu ada statistik deskriptif nih. Apa sih Kak itu Kak? Nah, jadi statistik deskriptif itu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi membuat kesimpulan yang bukan untuk individual, yaitu secara umum gitu. Nah, di dalam penelitian itu pada populasi tanpa diambil sampelnya, jelas akan menggunakan statistik deskriptif ya. Kenapa? Karena di dalam analisisnya itu dia harus menggunakan atau tidak harus menggunakan sampelnya. Nah, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya terdapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, statistik deskriptif itu juga dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan ialah statistik inferensial. Nah, termasuk dalam statistik deskriptif antara lain itu ada penyajian data melalui tabel, grafik, pantogram, ataupun lingkaran atau seperti perhitungan modus, median, mean, dan lain-lain. Nah, dalam statistik deskriptif itu juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel ataupun populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi ataupun regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Lalu ada statistik inferensial.
atau sering kita sebut juga sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik sampel atau teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik inferensial itu digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas. Dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random ataupun acak ya. Jadi dia nggak nentu nih, random itu, acak lah. Yang kita sebut juga sebagai statistik probabilitas. Nah, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probabilitas. Nah, suatu kesimpulan dari data di atas, dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran ataupun kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti itu. Nah, lalu ada juga namanya statistik parametris, yaitu di dalamnya ada statistik yang biasa digunakan menganalisis data itu bersifat interval dan rasio, sedangkan statistik non parametris itu bersifat menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, apa sih Kak pengertian interval itu? Nah, interval itu seperti contohnya IPK. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan rasio itu seperti apa ya? Namanya seperti berat badan, persentase, ya pokoknya seperti angka-angka gitulah ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal itu termasuk dalam bagian statistik non parametris nih. Apa sih Kak itu nominal dan apa sih itu ordinal? Nah, skala nominal itu seperti atau yang biasa kita sebut juga skala kualitatif. Itu adalah skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya. Sementara skala pengukuran ordinal itu adalah skala kualitatif di mana data dikelompokkan menjadi orde atau tingkatan-tingkatan. Nah, jadi seperti itu contohnya. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.